Di serambi depan rumahnya, Khadijah duduk merenung, melayangkan pandangannya ke jalan yang membentang menuju Syam. Tiba-tiba sosok seorang penunggang unta muncul di kejauhan, melangkah perlahan menuju Makkah. Awan putih yang lembut seolah melindungi dan menaungi orang itu. Dengan rasa ingin tahu, Khadijah menatap hamba-hamba sahayanya yang ada di sekelilingnya dan bertanya, "Tahukah kalian siapakah gerangan orang itu?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Orang itu mirip dengan Muhammad Al-Amin." Mendengar hal itu, Khadijah berkata, "Seandainya ia memang Muhammad Al-Amin, maka aku akan memerdekakan kalian semua sebagai penghormatan atas kedatangannya itu." Akhirnya Rasulullah tiba di pintu rumah Khadijah. Dengan penuh kegembiraan, Khadijah menyambutnya, memuliakan dan menghormatinya. Rasulullah pun berkata, "Aku berikan kepadamu unta tungganganmu itu beserta segala yang ada padanya." Setelah itu, Rasulullah menyampaikan amanat yang dibawanya kepada Khadijah sebelum beliau pulang ke rumah pamannya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pergi ke rumah Khadijah. Khadijah pun berkata, "Wahai Muhammad, bicaralah dan katakan kepadaku apa yang Anda inginkan." Kemudian Rasulullah menjawab, "Paman dan bibiku menyuruhku kemari untuk menanyakan tentang upahku, sebab mereka bermaksud hendak mengawinkan aku." Rasulullah mengucapkan itu dengan malu-malu dan sambil menundukkan mukanya. Maka berkatalah Khadijah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya upahmu itu tidak akan mencukupi untuk mendapatkan sesuatu. Akan tetapi, bagaimana bila aku kawinkan Anda dengan seorang wanita Arab yang paling mulia dan paling baik keadaannya, serta yang paling banyak hartanya?" Raja-raja Arab dan Ajam pun ingin menyuntingnya, namun ia menolak kehendak mereka itu. "Aku akan mengusahakan pernikahan Anda dengannya. Hanya sayangnya, ia mempunyai aib, yaitu ia sudah pernah menikah. Bila Anda menerima tawaranku ini, maka ia akan menjadi pelayan dan sahayamu." Rasulullah bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beliau pulang kembali menuju ke rumah paman dan bibinya. Setelah tiba, beliau berkata kepada paman dan bibinya, "Tadi Khadijah telah memperolokku. Ia mengatakan kepadaku demikian dan demikian." Kemudian Atikah berkata, "Jika apa yang dikatakan itu benar, maka aku akan mendebatnya." Lalu pergilah Atikah menjumpai Khadijah dan berkata, "Hai Khadijah, jika engkau memiliki harta dan nasab, maka mengapa engkau memperolok keponakanku Muhammad?" Khadijah lalu berdiri dan meminta maaf kepadanya, seraya berkata, "Siapa yang berani menghina keturunan kalian? Sebenarnya aku mengajukan diriku kepadanya. Bila ia menerima, aku akan menikahinya. Namun bila ia menolak, maka aku tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun hingga akhir hayatku." Atikah bertanya, "Apakah pamanmu Warokoh bin Naufal telah mengetahui kehendakmu ini?" Khadijah menjawab, "Belum. Namun katakan kepada saudaramu Abu Talib agar ia mengadakan jamuan dengan mengundang pamanku Warokoh bin Naufal. Kemudian lamarlah aku darinya." Maka pulanglah Atikah untuk memberitahukan kepada saudaranya Abu Talib tentang maksud baik Khadijah itu. Lalu mereka pun mengadakan jamuan makan. Mereka mengundang Warokoh bin Naufal serta pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Kemudian dilamarlah Khadijah melalui Warokoh. Warokoh menjawab, "Aku terima lamaran ini, namun aku musyawarahkan lagi dengan Khadijah.